komitmen negara untuk hadir. Nah, sekarang nanti teknis administratif bagaimana buka tutup, bagaimana Bapak tinggal teknis saja. Selanjutnya mau Bapak Bupati Tangerang dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Kami aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, juga Bapak Sekda yang kami hormati, Pak Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang kami hormati, para bupati yang ada di sini, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama, kami dari Kabupaten Tangerang ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, karena pertemuan inilah yang didambakan selama 5 tahun kami, Pak. Oh, yang benar Pak, jangan begitu Pak. Benar Pak, karena kami sudah beberapa kali juga mencoba, artinya dihadiri langsung oleh begitu. Ini secara komprehensif kami merasa senang sekali, walaupun Kabupaten Tangerang sebagai lintasan saja, karena memang peraturan daerah tentang pertambangan memang tidak ada di Kabupaten Tangerang, hanya lintasan. Dan memang objeknya memang ke Kabupaten Tangerang, Pak. Tujuannya. Yang pakainya siapa sih ini Pak? Ya, di Kabupaten Tangerang, Pak. Oh, Bapak yang untung, saya yang hancur Pak. Jadi saya laporkan juga, Pak. Ya, jadi salam hormat juga dari Pak Gubernur, Pak Andasoni juga. Nanti salam pajak bagi hasilnya Jabar harus kebagian. Siap Bapak, nanti saya laporkan juga kepada Pak Gubernur, Pak. Baik Pak Gubernur, jadi kalau dari sisi tingkat kecelakaan tidak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, Pak. Jadi sejak tahun 2019 sudah 282 masyarakat yang kecelakaan atas truk tanah ini. Itu yang di Tangerang. Di Tangerang. Nanti dikasih duit juga sama Bapak. Terima kasih Pak. Ya Pak, nanti ya. Jadi kecelakaan hampir sama Pak, seperti disampaikan oleh Pak Kapolres. Dan kecelakaan tersebut justru ini di luar dari jam operasional Pak, kebanyakan. Ya, artinya tingkat kedisiplinan sama dengan fungsi pengawasan kita lah. Sekarang kita untuk memperbaiki ini kita buka saja gitu kan. Nah, jam operasional yang tadi Bapak kehendaki supaya ini diatur ulang, tapi menurut kami Pak Gubernur sekarang sudah mulai landai Pak, tingkat usulan juga tingkat kesulitan termasuk juga kerawanan di masyarakat kami, karena sudah mulai landai setelah terjadinya kecelakaan yang terakhir itu 3 bulan yang lalu sampai dengan menjadi isu nasional. Alhamdulillah pengusahanya sekarang telah mentaati peraturan Bupati tahun 2012-2022 tentang jam operasional angkutan truk. Nah, alhamdulillahnya Pak Gubernur, sekarang ini peraturan Bupati Kabupaten Tangerang dengan peraturan Bupati Kabupaten Bogor waktunya sama Pak Gubernur. Jadi mulai operasional ini mulai pukul 10 malam, pukul 22 sampai dengan pukul 5. Jadi alhamdulillah waktu operasional sudah sama Pak, ya, antara Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Bogor. Nah, alhamdulillah sudah ditaati dan sudah landai. Ya, walaupun masih ada yang lewat di luar jam tersebut. Nah, ini yang akan saya laporkan. Yang pertama persoalannya adalah jam operasional pukul 10 malam sampai dengan pukul 5. Akan tetapi Pak Gubernur, apabila ada truk tanah yang sudah mulai masuk ke Kabupaten Tangerang pukul 5 pagi atau pukul 6, pukul 7, pukul 8 seterusnya, mereka stagnan, tidak bisa melalui. Akhirnya dia parkir di sepanjang pinggir jalan. Memang benar, pada saat dia ngambil tanah di Kabupaten Bogor belum waktu operasional, artinya pukul 4 pagi, pukul setengah 5 pagi, dia benar belum masuk jam operasional. Tetapi begitu dia jalan masuk ke Kabupaten Tangerang, sudah masuk pukul 5,
pukul 6, 7, 8 dan seterusnya, sehingga mobil angkutan tersebut seenaknya dia di pinggir jalan. Kadang-kadang supirnya sudah tidak ada di situ. Itu di wilayah Jalan Arteri Kabupaten Tangerang. Begitu dia masuk juga ke tol yang ada di Kabupaten Tangerang, itu rata-rata semua kendaraannya itu parkir di pinggir jalan tol. Ini juga sangat membahayakan untuk kepentingan umum yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi persoalan pokok kami setelah landainya mereka mentaati peraturan bupati kami. Mudah-mudahan, saya yakin sama dengan peraturan Bupati Kabupaten Bogor, ada beberapa masukan di samping tadi harus membangun jalan, Pak Gubernur. Dalam waktu dekat ini sebaiknya memang kita harus berbicara dengan transporternya, pengusahanya, untuk menyediakan kantong-kantong parkir, jangan sampai dia di pinggir jalan, Pak Gubernur. Nah, inilah usulan kami dari Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan, saya yakin sama, ke depan mungkin harus juga kita bicarakan dengan pengusahanya untuk bisa bertanggung jawab terhadap itu. Berikutnya persoalan lain tadi, sama ini dari sisi ke-PU-an, bahwa setelah dilaluinya truk tanah di sejak tahun 2018, kami setiap tahun memperbaiki jalan melalui APBD, Pak Gubernur. Jalan yang dilalui oleh truk tanah ini melalui APBD setiap tahun kita memperbaiki. Memang kalau sampai terus habis semua oleh APBD itu habis untuk kepentingan perbaikan jalan. Tetapi kami ingin juga ada kebersamaan pendapat, Pak Gubernur, Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tangerang atau kabupaten kota lainnya yang dilalui truk ini untuk bisa bertanggung jawab perusahaan ini untuk memperbaiki jalan tersebut. Sehingga asumsi masyarakat, kesan masyarakat seolah-olah bahwa kita mempersilahkan dan bebannya ada di Kabupaten Tangerang. Ini asumsi dari masyarakat. Nah, untuk menghindari itu, bahwa jalan-jalan tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres dan jalan-jalan kami yang ada di Kabupaten Tangerang kondisinya sangat sama, rusaknya sama setiap tahun. Walaupun dibeton tidak lama itu kekuatannya. Karena apa? Karena memang jalannya cukup dengan 15 ton, tapi yang jalannya 20 sampai 30 sampai 40 ton tadi pada Pak Kapolres. Jadi yang tadinya diasumsikan, estimasikan 10-15 tahun dia bisa bertahan, ternyata 1 tahun sudah tidak bisa bertahan lagi. Nah, akhirnya menjadi beban APBD 2. Nah, inilah yang menjadi usulan kami. Mudah-mudahan nanti kami juga akan lapor kepada Pak Gubernurnya untuk bisa berbicara langsung dengan pengusahanya. Ada kewajiban mereka untuk bisa memperbaiki jalan tersebut. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, Pak Gubernur dari Kabupaten Tangerang, bahwa di Kabupaten Tangerang selama jalannya operasi truk tanah ini, kami juga sudah menyediakan juga pos-pos jaga di Kabupaten Tangerang. Ada akses-akses jalan yang dilalui di truk tersebut, kami jaga bersama dengan kepolisian, bersama dengan TNI, bersama dengan Dishub. Ini juga kami telah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada di wilayah kami. Artinya bahwa fungsi pengawasan, tanggung jawab pemerintah daerah tetap dijalankan, tapi begitu kecelakaan semuanya berasumsi lain kepada kami semua. Saya yakin ini sama dialami oleh Kabupaten Bogor. Saya kira itu mungkin di Kabupaten Tangerang, tapi apa yang disampaikan Pak Gubernur mengenai perbaikan jalan, kami akan menyesuaikan itu. Dan yang kedua adalah Pak Gubernur supaya pihak pengusaha ini bertanggung jawab terhadap kondisi jalan yang rusak. Dan yang terakhir adalah tadi bahwa kantong-kantong parkir ini bukan saja kewajiban dari pemerintah daerah, tapi ini juga menjadi tanggung jawab pihak pengusaha. Nah, ide Pak Gubernur terkait dengan atensi kepada masyarakatnya, harus hadir pemerintah memberikan ya katakanlah kerohiman kepada masyarakat yang meninggal atau yang sakit, ini cukup
positif, dan insya Allah kami juga akan menjalankan ini juga. Terima kasih Pak Gubernur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat, para Bupati yang hadir pada hari ini, Pak Wakil Bupati, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, yang saya hormati Kapolres Bogor dan di Bogor atau yang mewakili. Tentunya kami sangat berharap hari ini ada sebuah keputusan. Tanggal 20 belum kita lalui Bang, jadi bahasa sama bahwa saya memberikan saran dan masukan. Setelah tanggal 20 mungkin saya teriaknya lain. Sekali sangat berharap hari ini ada sebuah komitmen bersama. Langkah ke depan apa yang akan kita ambil oleh Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten Bogor terkait jam operasi tambang dan segala kebijakan, insya Allah kami akan selaras dengan Kabupaten Tangerang. Tetapi yang saya tangkap hari ini adalah kita akhirnya kembali terfokus kepada jalan provinsi lama. Tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR, kami setuju tingkat tonase perbaikan jalan provinsi sepanjang 28,3 km diperbaiki. Tetapi kami sangat berharap ke depan ada solusi jalur baru. Solusi jalur baru ini apakah bisa menjadi jalan tol atau memang menjadi jalan tambang biasa yang tidak berbayar. Apabila dipaksakan jalan provinsi existing hari ini diperbaiki, tetapi dengan catatan truk tambang tidak boleh masuk sama sekali, insya Allah bencana besar buat Kabupaten Bogor. Kenapa saya sampaikan bencana besar? Kecelakaan tidak akan terjadi atau diminimalisir. Tapi bencana dampak sosial ekonomi masyarakat di jalur Parung Panjang ini akan menjadi beban berat untuk kami pemerintah Kabupaten Bogor. Kami sangat berharap ada solusi ke depan. Langkah kita untuk melayani masyarakat terkait existing jalan provinsi yang hari ini digunakan oleh pengguna kendaraan umum maupun truk-truk tambang. Lalu solusi di tahun berikutnya 2026 apa yang akan kita ambil bersama? Pada prinsipnya untuk melayani masyarakat Kabupaten Bogor, melayani masyarakat Indonesia, kami menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bogor bersinergi bersama-sama dengan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Kami siap. Karena walaupun ada dampak negatif, jalan provinsi tiap hari macet, tingkat kecelakaan tinggi, tapi banyak masyarakat kami juga bergantung hidup dari sisi ekonomi dari jalur tersebut. Apabila jalurnya tahun ini diputuskan ditutup dengan tujuan yang mulia, tujuan yang baik untuk ke depan, tapi efek dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ke depan mungkin cukup berat buat kami Pak. Saya mohon izin, hari ini saya baru bisa memberikan saran dan masukan. Mudah-mudahan setelah tanggal 20, tapi kami sangat berharap hari ini kita punya keputusan bersama terkait existing jalan provinsi, langkah kita bersama seperti apa. Lalu tahap berikutnya 2026 atau mungkin di pertengahan tahun 2025 atau akhir tahun 2025 kita punya langkah yang sama terkait solusi jangka panjang. Kita sebagai pemangku kebijakan tentu pro terhadap kepentingan masyarakat, tapi kita juga tidak anti terhadap investor yang masuk kepada wilayah kami. Kedua belah pihak harus kita layani bersama. Kami sangat bersyukur hari ini punya gubernur yang betul-betul sayang dan cinta terhadap masyarakatnya. Mudah-mudahan ini ada solusi bersama, walaupun kami tahu ini cukup berat untuk beban keuangan Provinsi Jawa Barat dan cukup berat untuk beban keuangan Kabupaten Bogor. Tetapi tentu kita harus berkorban bersama-sama. Seperti disampaikan Pak Kapolres, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Dan mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini, selain jalan existing jalur provinsi yang ada, kita pun punya sebuah keputusan bersama. Langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan terhadap jalur alternatif yang ada dari kondisi hari ini. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik ya, terima kasih. Dari seluruh rangkaian ini keputusannya jelas. Yang pertama bahwa jalan tol itu tetap dilakukan, tetapi kita tidak bisa melakukan itu hari ini, karena diperlukan mekanisme anggaran, mekanisme proses yang agak panjang karena menyangkut investasi pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap jalan. Karena pemerintah Provinsi Jawa Barat pernah berinvestasi besar juga, yaitu di Kertajati. Nah, sekarang kita berinvestasi di jalan. Nah, kemudian karena itu perlu waktu dan paling bisa dikerjakan tahun 2026, harus ada solusi jangka pendek. Solusi jangka pendeknya adalah jalan provinsinya dibangun, karena ini kewajiban negara. Jadi kalau dari sisi aspek hukum, kalau provinsi tidak membangun jalan yang menjadi kewajibannya, kemudian ternyata angka yang meninggalnya bukan 104 tapi 195 selama 6 tahun, ini kita menjadi objek hukum yang salah. Jadi dua-duanya kita lakukan. Tahun 2026 itu apakah nanti disebutnya jalan tol tambang? Apakah nanti disebutnya jalan tambang? Misalnya bisa begini, tahun 2026 itu ya dibangun saja, nggak usah jalan tol, dibangun saja oleh seluruh pengusaha tambang. Jalannya dibangun mereka saja, karena saya dulu ketika jadi bupati pernah melakukan itu. Pernah melakukan itu, dibikin jalan khusus, jalan itu dibangun oleh para pengusaha tambang. Nah, bisa saja pemerintah tidak berinvestasi, pemerintah kabupaten tidak berinvestasi, tapi gotong royong dari pengusaha tambang itu sendiri. Dari pengusaha tambang kemudian dapat keuntungan dari jalan yang dilewatinya, urusan mereka, kan gitu. Nanti dari sisi regulasi kita memberikan rekomendasi mereka untuk membangun jalan sendiri. Alternatifnya banyak, kan gitu. Alternatifnya banyak. Bisa jalan tol tambang adalah investasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bogor, kan gitu. Nah, kemudian bisa juga jalan tambang murni investasi para pengusaha tambang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah standarisasi mutu layanan dari mobil-mobil yang memang secara umum bukan hanya di jalan tambang, di semua terjadi gitu. Pak Kapolres, itu kewenangan siapa yang mobil besar itu izin? Untuk angkutan jalan dari Dinas Perhubungan untuk cek and recheck. Dinas Perhubungan, tinggal nomornya apakah itu nomor orang Jawa Barat atau nomor orang Jakarta. Biasanya itu nomor orang Jakarta. Nah, nanti kita akan memberikan rekomendasi Pak Kapolres, silakan diidentifikasi nomor-nomor yang melanggar itu. Nah, kemudian kalau ternyata tidak diindahkan, ya kita kan bisa secara bersama-sama nanti memberikan rekomendasi untuk dicabut izin usaha. Kenapa? Karena usahanya memberikan dampak yang buruk, mengancam keselamatan manusia. Kan ini yang menjadi fokus kita. Itu saja barangkali dari seluruh rangkaian pembahasannya. Kesimpulannya, satu, keluarga korban diberikan kompensasi oleh pemerintah provinsi. Yang kedua, jalannya dibangun oleh pemerintah provinsi karena itu statusnya jalan provinsi, dilengkapi PJU dan seluruh kelengkapan keamanan lainnya. Yang ketiga, masyarakatnya segera dilakukan pemeriksaan kesehatan secara bersama karena hari ini memang negara lagi fokus mengidentifikasi kesehatan warga. Kemudian yang keempatnya adalah investasi jalan tol atau jalan tambang tetap dilakukan. Seluruh prosesnya tetap ditempuh. Sama kerjasama antar pengusaha untuk perbaiki jalan. Ya, dan kemudian di dalamnya kita paksa pengusaha untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak diakibatkan karena usaha yang dimilikinya. Termasuk juga nanti kita akan merekomendasikan jangan segan untuk mencabut perusahaan angkutan yang tidak memiliki terminal, tidak memiliki tempat parkir, tidak memiliki garasi yang cukup bagi mobil-mobilnya, sehingga mobil itu diparkir di mana saja, berdampak pada rusaknya ketertiban umum, keselamatan orang, serta aspek-aspek yang bersifat estetika. Nah,
Ini yang menjadi fokusnya, dan saya sampaikan ucapan terima kasih pada semuanya. Jadi untuk khusus Jalan Tambang dan Jalan Parung Panjang saya pikir cukup. Selanjutnya kita jalan-jalan ke Puncak 2. Terima kasih.